Kita tahu keberhasilan kehidupan manusia letaknya ada dua, yaitu ketika dimasukkan ke dalam surga dan juga kemudian diselamatkan dari neraka. Antum merasa sukses dan bahagia di dunia, antum merasa kemudian segala apa saja yang anda inginkan kemudian tercapai di dunia. Tapi kalau dua sisi kemudian gagal, apa gunanya kesenangan dunia itu? Tapi kalau seandainya anda merasakan segala kepenatan, kesusahan, segala apa saja keresahan di dalam kehidupan dunia, tapi kalau semuanya ini kemudian berhasil, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, maka anda adalah orang yang paling bahagia. Karena kita tahu kehidupan setelah kehidupan ini adalah kehidupan selama-lamanya, dan kehidupan dunia hanyalah sekejap mata. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Ini kalau di kitab yang lain itu menyebutkan, kan ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah itu surat Yunus ayat 26. Nanti panjenengan lihat surat Yunus ayatnya 26. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatan. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan al-husna dan juga mendapatkan ziyadah. Kalau dalam surat Yunus ayat 26, di sana Allah berfirman, untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna dan juga mendapatkan ziyadah. Maka kemudian ulama-ulama tafsir menafsirkan kalimat husna pada surat Yunus ayat 26. Di sana yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah, surga. Sehingga diartikan, untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan surga. Waziyadatan, sementara ulama tafsir menjelaskan maksud dari kalimat ziyadatan itu adalah ru'yatu illallahi yaumul qiyamah, melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Sampean bisa melihat Allah dengan mata kepala telanjang, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayatnya dari Suhaib bin Sinan. Hadis Suhaib bin Sinan, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahlul jannah ilal jannah, tatkala telah masuk penduduk surga menuju surga, tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga, kalimatnya seperti itu. Qala, maka berkata kemudian yaitu sahabat Nabi itu, yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga. Allah kemudian berfirman kepada penduduk surga, turiduna syai'a azidukum, wahai penduduk surga, apakah kalian semuanya menginginkan sesuatu jika kemudian aku memberi tambahan nikmat dan karunia di dalam surga? Fayakuluna, lantas kemudian penduduk surga kemudian menjawab, panjenengan bayangkan betapa bahagianya seorang hamba tatkala sudah berada di dalam surga. Allah kemudian berfirman kepada hamba-hamba itu, apakah kalian menginginkan sesuatu karunia yang lain yang nanti kemudian aku akan tambahkan kepada kalian? Masya Allah, Masya Allah ya. Padahal di dalam surga sudah penuh dengan kenikmatan, segala apa saja yang kita inginkan itu ada. Bahkan kenikmatan itu saking tingginya, tidak bisa kemudian kita bahasakan dengan bahasa. Belum pernah dirasakan sebelumnya, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukankah kalau panjenengan melihat kitab surga, di dalam surga ada pohon, namanya tuba. Mulanya kadang-kadang ada hadis Nabi, tuba li horibai. Tuba itu adalah syajaratun, pohon yang besar. Sampai-sampai pohonnya itu kalau dikelilingi dengan naik kuda yang cepat selama 100 tahun, maka naungannya belum selesai. Sampean numpak jalan
100 tahun kudanya cepat, tekan nanti. Wah, belum mengelilingi naungannya saja, ini belum selesai. Dan kita tahu, segala tempat yang indah, segala tempat yang nyaman, jika kemudian banyak keteduhan, banyak kenyamanan tatkala kemudian kita berada di dalamnya. Makanya di sana ada pohon yang naungannya, kalau saja dikelilingi dengan kuda yang cepat selama 100 tahun, maka belum selesai. Masya Allah ya. Dan yang lain-lain. Maka tatkala kemudian Allah berfirman seperti itu, lantas kemudian fayakuluna, kemudian penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhahuna wujuhana, ya Allah, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah engkau telah menjadikan putih-putih wajah-wajah kami? Kata penduduk surga, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami telah menjadi putih-putih? Dan kita tahu penduduk surga kemudian bercahaya dan putih-putih, berbeda dengan penduduk neraka yang hitam-hitam. Bahkan pernah disinggung, nerakanya hitam, apinya hitam, pohonnya hitam, penduduknya hitam-hitam. Berbeda keadaannya dengan penduduk surga. Ya, kemudian lantas dikatakan oleh penduduk surga, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami menjadi putih? Sampai naik di pojok ini kalau merasa repot-repot mikiri glowing, cukup panjenengan dari penduduk surga glowing dewek makanya esok kan ya otomatis lah, iya waktu lu gak mengsalon glowing dewek kan seperti itu ya, Masya Allah. Lantas penduduk surga itu kemudian berkata, alam tudkhilna al-jannata, ya Allah, bukankah kemudian engkau telah memasukkan kami menuju surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keabadian, penuh dengan kesenangan, bahkan di dalamnya sungguh terdapat kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Bukankah engkau telah memasukkan kami, ya Allah? Lantas kemudian wattunajina minan nar, dan bukankah engkau, ya Allah, telah menyelamatkan kami dari neraka? Kita tahu keberhasilan kehidupan manusia letaknya ada dua, yaitu ketika dimasukkan ke dalam surga dan juga kemudian diselamatkan dari neraka. Antum merasa sukses dan bahagia di dunia, antum merasa kemudian segala apa saja yang anda inginkan kemudian tercapai di dunia. Tapi kalau dua sisi kemudian gagal, apa gunanya kesenangan dunia itu? Tapi kalau seandainya anda merasakan segala kepenatan, kesusahan, segala apa saja keresahan di dalam kehidupan dunia, tapi kalau semuanya ini kemudian berhasil, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, maka anda adalah orang yang paling bahagia. Karena kita tahu kehidupan setelah kehidupan ini adalah kehidupan selama-lamanya, dan kehidupan dunia hanyalah sekejap mata. Kemudian berikutnya, qala, maka kemudian berkata perawi hadis, fayaksifu al-hijaba, lantas tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapan penduduk surga seperti itu, penduduk surga menjawab seperti itu, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih, bukankah engkau telah memasukkan kami menuju surga, bukankah engkau telah menjadikan kami selamat dari neraka? Lantas kemudian fayaksifu al-hijaba, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya atau menyingkap hijabnya. Lantas kemudian fama u'udu syai'an habailihim minan nadhari illa rabbihim, dan pada saat itu tidak ada sesuatu kenikmatan di dalam surga yang lebih tinggi dan lebih menyenangkan, lebih dicintai dari penduduk surga, kecuali dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan, dan sering kemudian dikatakan bahwa nikmat di dalam surga kalah dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian hamba-hamba Allah itu, nikmat yang paling tinggi melebihi segala kenikmatan apa saja yang ada di dalam surga adalah nikmat tatkala melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian setelah kemudian Rasulullah menyebutkan hadis tadi, summatala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah surat Yunus ayatnya ayat 26, ayat yang tadi, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatah, untuk orang-orang yang berbuat kebaikan adalah al-husna, maksudnya adalah surga, wa ziyadatan, dan juga kemudian ziyadah, tambahan, maksudnya adalah melihat Allah dengan mata kepala telanjang.
Masya Allah. Makanya kemudian pantas Rasulullah mengajarkan doa kepada kita semuanya agar kita semuanya bisa melihat Allah secara langsung. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri di wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa lezat memandang wajahmu, dan berilah aku kerinduan untuk senantiasa berjumpa denganmu. Masya Allah. Ini maksud dari firman Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Dan berikutnya, sementara menurut Ibnu Jarir, sekarang menurut Ibnu Jarir, Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Muhammad bin Amr Ar-Razi. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Ma'mar Al-Manqari. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abdul Waris bin Sa'id dari Amru bin Ubaid dari Hasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum rabbihim yawma idzil lamahjubun. Qala, berkata Hasan, yakshifu al-hijaba, maka Allah menyingkap hijabnya, wa yanzuru ilaihi al-mu'minu wal kafiruna, summa yuhjabu anhu al-kafiruna wa yanzuru ilaihi al-mu'minuna kullu yawmin ghadwah wa asyatan au killahuma hadam maknahu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya sehingga orang-orang beriman bisa melihatnya, sementara orang-orang kafir kemudian terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala untuk tiap-tiap hari, yaitu pada pagi dan bilangan yaitu sore hari. Kalau menurut kemudian penjelasan Hasan, berarti melihat Allah sore hari dan kemudian juga pagi hari. Karena kita tahu kalau disebutkan di dalam hadis yang sahih, nanti penduduk surga yang paling tinggi derajatnya itu adalah dalam bilangan sehari bisa melihat Allah sebanyak 2 kali. Ini penduduk surga yang paling tinggi derajatnya. Kalau yang paling rendah itu senantiasa melihat istananya yang ada di dalam surga, kemudian nanti makan waktu bertahun-tahun untuk melihat sampai bilangan pojok yang dekat ataupun pojok yang jauh. Dan berikutnya, summa innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka betul-betul nanti akan masuk menuju jahim. Maksudnya adalah summa hum ma'ahadal haromani ngan ru'yat rahmani min ahli niron. Maksudnya adalah mereka memiliki azab 2. Di samping kemudian dia azabnya adalah menjadi ahli neraka, mereka juga terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari kalimat summa innahum lasalul jahim. Tidak bisa melihat Allah kemudian dibalas oleh Allah masuk di dalam neraka. Summa yuqalu hadza ladzi kuntu bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka itu, inilah azab yang dahulu kalian semuanya itu dustakan. Maksudnya adalah yuqalu lahum dzalik, dikatakan kepada penduduk neraka dalam keadaan ala wajhi takuri, itu dalam keadaan yaitu kerendahan atau merendahkan, menghinakan, dan dalam keadaan betul-betul menghinakan kondisi keadaan mereka. Ini maksudnya adalah Allah mengatakan hal yang demikian untuk menambah sisi azab di mana tersiksanya jiwa mereka, sehingga kemudian dikatakan silakan rasakan, yaitu azab Allah yang dahulu tatkala di dalam kehidupan dunia engkau dustakan. Ini menunjukkan Allah mengucapkan kalimat yang seperti ini untuk menunjukkan, memperolok-olok, menghinakan mereka, merendahkan mereka, sekaligus betul-betul menjadikan mereka hina dan kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu
tatkala di dalam kehidupan dunia mereka sering meremehkan dosa dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu selesai firman Allah surat 15 sampai ayat 17. Sekarang ayat 18.